Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 7, subtema 1, pemimpin di sekitarku. Di pembelajaran 3, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 23 sampai dengan 30. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Ini ada contoh bacaan judulnya Pak Abdi. Boleh dibaca dahulu adik-adik ya. Nah sekarang setelah kita membaca teks Pak Abdi, diskusikan jawaban pertanyaan berikut. Yang pertama, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Dia adalah agamis, belajar terus-menerus, persatuan dan kerukunan beragama, selalu bersyukur, inspiratif atau mampu memberi inspirasi orang lain, dan motivator atau mampu memberi motivasi orang lain. Yang kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Manfaatnya adalah mereka merasa tentram, nyaman, aman, kebersamaan antar warga semakin kuat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Sudah ya, dengan cara mengajak warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selain itu, selalu mengajak warga masyarakat untuk lebih berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Yang keempat, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Yaitu selalu bersyukur. Semua aktivitas diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama. Kemudian berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga bisa menggambar sosoknya. Pak Abdi adalah seorang pemimpin yang pantas untuk ditiru, seorang pemimpin yang dalam tindakannya selalu diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada warganya, mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama di lingkungannya, selalu menganjurkan warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diterima sehingga warga masyarakat menjadi lebih nyaman, tentram, damai, dan pada akhirnya mampu menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Nah ini ada contohnya ya adik-adik ya, gambarnya bisa cari di internet. Yang berikutnya, Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada contohnya adik-adik ya. Boleh dibaca dahulu. Kemudian berikutnya, identifikasikanlah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu di dalam kehidupanmu. Yang ini contoh dari Karina ya. Nanti boleh disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, beribadah dengan rajin sesuai dengan agama yang dianut, menghormati dan menghargai pemeluk sesama agama dan antar agama, bersosialisasi dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Disesuaikan nanti adik-adik ya. Pelaksanaan kehidupan beragama di daerah saya, Kak atau Karina sudah berlangsung baik. Semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Nah, ini ada peta Asia Tenggara adik-adik. Ya, ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Sekarang cari jawaban pertanyaan berikut di referensi buku perpustakaan ya. Yang pertama, negara apa saja yang termasuk wilayah Asia Tenggara? Sebetulnya sudah disebutkan di sini tadi. Ada Indonesia, Brunei, Kamboja, Timur Leste, ini tambahan ya yang terbaru. Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura. Ya, ada banyak ya. Lalu negara apa saja yang masuk ke dalam anggota ASEAN? Ada Indonesia, ada Brunei, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Lalu apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Indonesia ada banyak ya.
Ini boleh adik-adik pause lalu dicatatkan karena sebutkan beberapa saja, ada kopi, kelapa sawit, dan sebagainya. Singapura dia tidak punya sumber daya alam, tapi punya sumber daya di bidang jasa, perbankan, perdagangan, dan lain-lain. Karena dia letak geografisnya sangat strategis ya, yaitu jalur pelayaran internasional. Brunei Darussalam ada minyak dan gas bumi dan lain-lain. Malaysia ada kelapa sawit, timah, karet dan lain-lain. Vietnam ada beras, kedelai, teh, karet dan lain-lain. Thailand beras, jagung dan lain-lain. Laos pertanian, emas, tembaga dan hasil tambang dan lain-lain. Kamboja ada karet, beras dan lain-lain. Myanmar tembaga, emas dan lain-lain. Filipina ada padi, jagung dan lain-lain. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk diekspor? Indonesia ada banyak ya, ada karet, kopi, dan lain-lain. Nah, untuk tujuan ekspornya ada Belgia, Luxembourg, ya. Nanti adik-adik boleh catat kalau mau yang lengkap di sini ya. Singapura, elektronik dan telekomunikasi, negara tujuannya ekspornya yaitu Malaysia, Hong Kong termasuk kita di Indonesia. Brunei Darussalam, ada minyak dan gas bumi dan lain-lain. Tujuan ekspornya juga termasuk kita di Indonesia ya, ada Jepang dan Australia dan yang lainnya juga. Malaysia, karet kelapa sawit dan lain-lain. Untuk negara tujuannya ada Cina, Singapura, Amerika, dan Thailand. Vietnam, beras, kedelai, dan lain-lain. Negara tujuan ekspor ada Cina, Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Lalu Thailand ada beras, jagung, dan lain-lain. Negaranya termasuk Cina, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Laos, pertanian, emas, dan lain-lain. Negara ekspornya adalah Thailand, Cina, Vietnam. Kemudian Kamboja, ada karet, beras, dan lain-lain. Tujuannya ekspornya adalah Amerika, negara-negara Uni Eropa, dan lain-lain. Lalu Myanmar, beras, tembaga, dan lain-lain ke Thailand, Cina, dan India. Dan lain-lain ya. Filipina, padi, jagung, dan lain-lain. Tujuan ekspornya ke Cina, Taiwan, dan lain-lain juga. Apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana mereka diimpor? Indonesia mesin dan peralatan ya, dan lain-lain. Kebanyakan impornya dari Cina, Jepang, dan lain-lain. Singapura sama ya, kurang lebih mesin dan peralatan dan lain-lain. Negara asalnya yaitu dari Malaysia, Cina, dan lainnya. Brunei Darussalam, tembakau, bahan pangan, mesin dan peralatan. Negara impornya dari Indonesia, Jepang, dan lain-lain. Cukup banyak juga ya adik-adik ya, karena memang dimintanya banyak nih di masing-masing. Kemudian Malaysia elektronik, emas, dan lain-lain. Negara ekspor impornya adalah Cina, Singapura, dan lain-lain. Vietnam, mesin dan peralatan, dan lain-lainnya. Negara asal impornya adalah Amerika, Uni Eropa, Cina, Jepang. Thailand, mesin dan komponen, dan lain-lain. Negara impornya adalah Cina, Jepang, dan lainnya. Laos, material konstruksi, mesin, bahan bakar, dan lainnya. Negara asal impor Thailand, Cina, Vietnam, Jepang. Kemudian Kamboja, tembakau, tekstil, garmen, dan lain-lain. Negara asal impornya adalah Thailand, Cina, Singapura, dan lain-lain. Lalu Myanmar, pupuk semen, dan lain-lain. Negara asal impor Singapura, Cina, Thailand, Jepang. Filipina, produk elektronik, dan lainnya. Negara hasil impor Cina, Taiwan, Singapura, Amerika, dan Jepang. Yang keenam, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Yang pertama, turut membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, menjalin kerjasama di bidang perindustrian perdagangan. Ya, contohnya di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Lalu di bidang perdagangan ada Asian Free Trade Area atau AFTA, Asian Economic Community atau AEC, dan Koperasi ASEAN ya. Dan juga di sektor fasilitas perdagangan. Kita lihat yang berikutnya. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar tentang pidato ya. Lalu poin-poin yang terdapat di pidato juga. Identifikasikanlah unsur-unsur pada pidato di bacaan Pak Abdi. Nah, Ki Karina sudah buat di sini ya.
Yang pertama adalah salam pembuka, kedua pendahuluan yaitu menyampaikan tentang maksud atau tujuan diadakannya perayaan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada perjuangan para pahlawan. Kemudian bagian inti mengajak seluruh warga masyarakat untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dengan cara bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama masing-masing serta dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang positif atau berguna. Keempat, bagian penutup. Kelima, bagian salam penutup. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.